Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita tentu mengenal lagu anak-anak yang berjudul Balonku Ada 5. Dalam lagu tersebut diceritakan bahwa ada seseorang yang memiliki 5 balon, kemudian satu balonnya meletus. Ya, ketika meletus balon hijau, kemudian lirik lagu itu berkata, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4. Lalu dia memegangnya dengan erat-erat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebetulnya dalam lagu tersebut orang itu baru memiliki 5 buah balon ya, dan satu balon meletus. Artinya dia masih punya 4 balon lagi. Yang meletus baru satu balon, masih ada 4 balon, atau kalau kita hitung persentase dia masih punya 80% dari apa yang dia miliki sebelumnya. Kehilangan 20% sudah membuat hatinya kacau, dan apa yang dia punya dia genggam erat-erat supaya tidak hilang lagi. Sikap menggenggam erat-erat ini mungkin sudah menjadi budaya di Indonesia, tetapi bagi orang Kristen sesungguhnya tidak boleh ada yang kita genggam dengan erat-erat, baik itu harta, jabatan, kedudukan, nama baik, bahkan pelayanan sekalipun. Tidak boleh ada yang kita genggam erat-erat selain Tuhan dan kerajaannya. Kita harus bisa melepaskan jika Tuhan minta kita untuk melepaskan. Kita harus siap untuk meninggalkan jika Tuhan perintahkan untuk meninggalkan. Kita harus siap untuk pergi jika Tuhan suruh kita untuk pergi. Seperti Abraham yang disuruh untuk keluar dari tanah kelahirannya, untuk pergi ke negeri yang bahkan ia tidak tahu. Bapak Ibu, jangan biasakan kita menggenggam erat-erat apa yang kita miliki. Bahkan ketika mungkin dulu kita pernah kehilangan sesuatu, kemudian sisanya kita genggam erat-erat. Hanya Tuhan yang boleh kita genggam erat. Selain itu, kita harus bisa rela melepaskan ketika Tuhan minta kita untuk melepaskan. Tidak mudah. Hal ini tidak mudah. Karena sejak kecil kita diajar untuk menggenggam erat-erat dari lagu anak-anak. Tetapi Tuhan bilang, barang siapa kehilangan nyawa, ia akan memperolehnya. Bahkan ketika kita kehilangan nyawa demi Tuhan, kita akan mendapatkannya kembali. Banyak contoh di Alkitab yang seperti itu. Dan Tuhan Yesus pun memberikan teladan yang luar biasa ketika ia meninggalkan hak, melepaskan haknya untuk menjadi juru selamat kita. Ada banyak contoh di Alkitab. Ayub yang bisa saja ia bisa untuk menggunakan haknya untuk protes kepada Tuhan, tetapi ia tunduk dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan akhirnya ia memperoleh lagi di dunia ini. Mungkin kita tidak akan memperoleh apa yang kita lepaskan di dunia ini, tetapi suatu saat nanti, jika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita akan memperoleh kembali apa yang kita lepaskan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan Yesus memberkati.